Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat datang di kegiatan pembelajaran di era kehidupan baru atau new normal, di mana pembelajarannya menggunakan suatu cara daring. Baiklah anak-anakku sekalian, masalah pembelajaran ekonomi sekarang ini, kita melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang kompetensi dasarnya, mendeskripsikan konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta permasalahan dan cara menganalisanya. Sedangkan materi pembelajarannya ini tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Tentunya di antara Anda ini ada yang sudah memahami atau mengerti karena sudah pernah membaca ya masalah materi tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Apa itu perencanaan pembangunan ekonomi? Ya, di sini ada perencanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini harus direncanakan ya. Dalam hal ini, pengertian dari perencanaan pembangunan ekonomi, ini banyak sekali orang yang berpendapat tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa pengertian dari perencanaan pembangunan ekonomi ini, itu seorang ahli ekonomi bernama Lionel Robbins mendefinisikan sebagai kontrol atau penekanan bersama atas kegiatan produksi dan tukar-menukar pribadi. Itu menurut Lionel Robbins ya. Sedangkan berikutnya menurut F.A. Hayek. Beliau mendefinisikan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi adalah suatu arah aktivitas produksi oleh sebuah otoritas sentral. Sementara Hugh Dalton ya berpendapat, beliau mengatakan lebih luas lagi makna dari perencanaan pembangunan ekonomi, yaitu suatu arah yang punya tujuan yang sengaja ditentukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas sumber daya kegiatan ekonomi. Meski terdapat berbagai pandangan atau pendapat dari para tokoh ekonomi, punya suatu kesepakatan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi ini mengandung arti suatu pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat, pemerintah pusat, untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Ini dalam buku Pasaribu tahun 2013. Sebagai suatu proses penyusunan rangkaian tindakan secara berkesesuaian yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan ekonomi sudah sewajarnya menetapkan suatu tujuan sebagai perencanaan pembangunan di bidang ekonomi ya. Misalnya menaikkan pendapatan per kapita tahun 2020 menjadi $5 US Amerika. Untuk mencapai tujuan tersebut maka disusun suatu rencana kegiatan. Misalnya untuk mencapai tujuan, pemerintah harus memperbaiki irigasi agar penduduk mendapat hasil panen yang lebih baik. Kemudian mengadakan regulasi di bidang industri rumah tangga dan usaha-usaha lainnya yang dapat menaikkan pendapatan per kapita. Itu kesepakatan untuk mendefinisikan tentang perencanaan
pembangunan ekonomi. Di dalam perencanaan pembangunan ekonomi ini ada suatu syarat-syarat ya, supaya bisa berhasil. Syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama atau A, adanya badan perencanaan. Keberadaan badan perencanaan mutlak ini diperlukan. Badan ini secara periodik akan membuat laporan kemajuan dan hambatan perencanaan. Kemudian B, yaitu data statistik. Ini juga diperlukan. Perencanaan pembangunan yang baik ini memerlukan data statistik yang harus diolah ya. Data ini harus akurat ya, atau mendekati keakuratannya sebagai bahan evaluasi untuk menentukan apakah perencanaan masih pada proses yang diharapkan. Kemudian C, diperlukan mobilisasi sumber daya. Dalam perencanaan pembangunan ini harus menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada ini baik sekali ya untuk bisa terwujudnya pelaksanaan pembangunan ekonomi. Ya, sumber daya yang penting ini adalah sumber daya yang berasal dari dalam negeri ya, berupa tabungan pemerintah. Apabila sumber daya yang dibutuhkan ini kurang, ini ya perencanaan pembangunan tidak bisa terlaksana secara baik ya. Yang kemudian D-nya adalah tujuan yang ingin dicapai. Segala sesuatu perencanaan tentunya akhirnya harus ada tujuan. Tujuan perencanaan pembangunan dalam bidang ekonomi ini harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Apa sebenarnya yang ingin dicapai? Ya, kalau dulu ini ada GBHN ya dan Repelita. GBHN ini garis besar haluan negara. Di situ ada rencana-rencana dan juga ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat ditetapkan menjadi tujuan dalam jangka pendek ya. Jadi ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek. Kalau jangka panjang ini yaitu waktunya 25 sampai 30 tahun. Kalau jangka menengah ini 5 tahun, sedangkan jangka pendek ini yaitu 1 tahun. Yang berikutnya adanya penetapan sasaran dan prioritas. Jadi ada prioritas pelaksanaan pembangunan. Agar keberhasilan suatu perencanaan terwujud, maka perlu adanya prioritas yang diutamakan di dalam hal kita melaksanakan pembangunan. Sasaran secara makro hendaknya dirumuskan secara jelas agar tahap-tahap pelaksanaan pembangunan ini bisa terlaksana dengan tepat ya. Ya, yang berikutnya ini yaitu keseimbangan dalam perencanaan. Keseimbangan dalam perencanaan pun ini sangat dibutuhkan ya. Suatu perencanaan dalam pembangunan ekonomi hendaknya juga menjamin adanya keseimbangan agar menghindari munculnya krisis ekonomi. Jadi jangan sampai pelaksanaan pembangunan ini menjadi nantinya suatu keadaan di mana terjadi suatu krisis ekonomi. Keseimbangan antara tabungan dan investasi harus dijaga. Nah, supaya tidak terjadi krisis moneter. Juga harus dijaga keseimbangan lain seperti antara
dan penawaran serta antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja. Dan tentunya ini dalam pembangunan ekonomi ini kita mengarah kepada masalah sumber daya manusia juga ya. Bukan hanya kualitas, tapi juga bagaimana caranya supaya pemerintah itu bisa menyediakan tenaga kerja yang lebih baik, yang bisa diandalkan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Ya, yang berikutnya kita lanjutkan dengan perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia ya. Ini yang pertama ini rencana pembangunan berdasarkan sejarah ini ya. Indonesia ini sebagai negara yang sedang berkembang juga melakukan suatu perencanaan di bidang pembangunan ekonomi, dilakukan ini dari masa ke masa ya, dari sejak Orde Lama sampai sekarang ini Orde Reformasi ya. Berikut beberapa rencana pembangunan yang terjadi dalam sejarah Indonesia. A, yaitu plan atau perencanaan mengatur ekonomi Indonesia. Ini tahun 1947. Dimulai suatu rencana perkembangan ekonomi pada beberapa sektor ekonomi. Dan perencanaan ini diberi nama Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Program-program yang dilakukan antara lain meningkatkan impor alat-alat transportasi dan barang modal. Kemudian meningkatkan ekspor perkebunan, kehutanan, minyak dan logam, serta memperbaiki organisasi ke dalam negeri ya, seperti menetapkan upah minimum, perbaikan perumahan rakyat, transmigrasi, dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Kemudian B, rencana Kasimo. Nah, dulu itu ada Kasimo. Ini tahun 1948 sampai 1950. Pada saat itu menterinya ini A.J. Kasimo ya, menyusun suatu rencana produksi jangka menengah, waktunya 3 tahun. Masalah saat ini yang sangat mendesak adalah penyediaan pangan ya. Karena pada saat itu ya banyak orang yang kelaparan di Indonesia ini. Penyediaan pangan ya dilakukan oleh pemerintah sehingga diusahakan agar terlaksana swadaya pangan, tidak lagi kelaparan ya bangsa Indonesia ini. Kemudian yang C, rencana urgensi perkembangan industri dan industri kecil. Ini waktunya tahun 1951 sampai 1952. Rencana ini dicanangkan oleh Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo dengan dasar pemikiran industrialisasi sebagai bagian integral kebijakan umum untuk meningkatkan kekuatan ekonomi. Nah, jadi ekonomi ini harus kuat ya. Yang berikutnya D, rencana pembangunan 5 tahun, disingkat RPLT. Ini waktunya 1956 sampai 1960. RPLT disusun Biro Perancang Negara pada periode Perdana Menteri Juanda. Rencana ini mencakup aspek pembangunan yang lebih luas ya dari sebelumnya. Jadi perluasan dari
pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Kemudian rencana pembangunan semesta berencana tahapan pertama. Ini tahun 1961 sampai 1969. Rencana ini disusun oleh Dewan Perancang Nasional yang disingkat dengan Depernas dan ditetapkan melalui TAP MPRS tahun 1960 agar terjadi keseimbangan perencanaan masa datang. Dibentuk Badan Perencana Pembangunan Nasional disingkat Bapenas tahun 1963. Juga agar terjadi suatu sinkronisasi perencanaan terjadi di berbagai daerah ya. Jadi setiap daerah ini dibuat suatu perencanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Ini dibentuk Badan Perencana Pembangunan Daerah disingkat dengan Bapeda. Seperti di Kabupaten Pangandaran juga ada ini ya, Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini tahun 1964. Salah satu tujuan program ini adalah meningkatkan pendapatan nasional dan perorangan atau per kapita. Yang berikutnya pembangunan jangka panjang tahap pertama disingkat PJP 1 dan kedua PJP 2. Ini dilaksanakan pada masa Orde Baru zaman pemerintahan Pak Harto ya. Di sini dilakukan suatu program stabilitas dari rehabilitas ekonomi yang tadinya perekonomian sudah rusak, hancur dalam Orde Lama ya. Ya, kemudian di Orde Baru ini perlu adanya rehabilitas. Tindakan yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut ya dalam rehabilitas ekonomi ini. Yang pertama, menyederhanakan dan menyempurnakan aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah disederhanakan. Yang kedua, meningkatkan penerimaan pajak. Yang ketiga, penghematan pengeluaran pemerintah. Yang keempat, penyehatan perkreditan. Yang kelima, penangguhan utang-utang luar negeri. Yang keenam, mengusahakan kredit luar negeri. Yang ketujuh, mengusahakan devisa pemerintah secara rasional. Dan yang kedelapan, meningkatkan ekspor. Dan yang kesembilan, pembenahan ya, membenahi bidang harga serta tarif dan subsidi. Jadi harga di sini harus stabil ya. Itu poin-poin di dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, baik tahap ke-1 maupun tahap ke-2. Usaha-usaha yang dilakukan ini bisa ya menunjukkan keadaan yang berhasil, utamanya mengendalikan laju inflasi. Ini bisa dikendalikan inflasi. Pada saat itu masalah nilai uang ini benar-benar stabil ya. Harga nilai uang misalnya tahun 1975 setelah sekian tahun atau setelah 5 tahun bahkan 10 tahun ya, tahun 1985 nilainya masih tetap stabil. Maka pada saat itu ya banyak orang kalau ingin membeli barang yang harganya mahal itu menabung dulu karena nilai uangnya itu stabil. Kalau sekarang tidak ya, terjadi inflasi sehingga kalau kita menabung
Setelah sekian tahun kemudian nilai uangnya rendah, makanya males untuk menabung. Karena ya nilai uangnya yang bila dibandingkan dengan harga barang itu tidak relevan ya. Ya kalau dulu bisa menabung dulu. Kalau kita ingin membeli suatu, misalnya beli tanah, nabung dulu. Setelah sekian tahun, 5 tahun atau lebih, baru bisa beli. Yang berikutnya, adanya suatu penyusunan perencanaan yang lebih terkoordinasi, yaitu rencana pembangunan 5 tahun yang disebut dengan Repelita. Repelita yang pertama ini tahun 1969 sampai 1975. Sampai Repelita yang kelima tahun 1989 sampai 1994 yang disebut juga dengan pembangunan jangka panjang tahap pertama atau PJPT 1. Repelita yang berikutnya adalah yang keenam. Ini tahun 1994 sampai 2000. Bahkan ada repelita yang sekarang ini sampai yang ke-10 ya. Ini tahun 2014 sampai 2019. Ini yang disebut dengan PJPT kedua atau pembangunan jangka panjang tahap kedua. Yang berikutnya, poin G. Adanya program pembangunan nasional atau Propenas. Tumbangnya Orde Baru, ini dulu Orde Baru pernah tumbang ya di demo besar-besaran. Ya ini jangan sampai terjadi demikian. Nah, karena itu adanya suatu hal ketidakpuasan. Tumbangnya Orde Baru akibat krisis moneter dan politik yang melahirkan Orde Reformasi. Ya, ini Orde Reformasi. Dengan adanya suatu sidang umum MPR tahun 1999, hasil dari pemilu tahun 1999, ya menyusun suatu GBHN ya tahun 1999 sampai 2004. Pemerintah kemudian menyusun program pembangunan nasional atau disingkat ya Propenas. Ini berdasarkan GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan antara lain yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi. Yang kedua, mempercepat restrukturalisasi ya tentang perbankan dan perusahaan. Dan yang ketiga ini yaitu memulihkan kembali kepercayaan pasar melalui transparansi kebijakan. Jadi adanya kebijakan harga ya. Tuh, ya perlu adanya pemantauan terhadap pasar yang ada. Yang berikutnya, H. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, disingkat RPJP Nasional. RPJP Nasional merupakan pengganti dari garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Jadi GBHN ini diganti ya dalam era reformasi. Dan mulai berlaku sejak tahun 2005. RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Ini diatur dalam suatu undang-undang nomor 17 tahun 2007. Pelaksanaannya, ini pelaksanaan RPJP nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 ini terbagi dalam beberapa tahap dalam perencanaan pembangunan. Dalam periode
perencanaan pembangunan jangka menengah nasional yang waktunya ini 5 tahun ya. Rencana pembangunan jangka menengah atau disingkat RPJM nasional yang pertama ini adalah dilaksanakan tahun 2005 sampai 2009 dan seterusnya hingga RPJM nasional yang keempat tahun 2020 sampai 2024. RPJM nasional tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah disingkat RKP setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara disingkat APBN. Berikutnya yang kedua ya, kita lanjutkan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional disingkat dengan SPPN. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara. Ini amandemennya Undang-Undang Dasar 45 terjadi 4 kali ya di amandemen, menyebabkan perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau A, penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam menyusun APBN. Jadi legislatif ini punya kekuatan ya dalam menyusun APBN. B, ditiadakannya GBHN, garis besar haluan negara, ini dihilangkan. Padahal ini sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan nasional. Berikutnya C, diperkuatnya otonomi daerah, ada OTDA ya, otonomi daerah, dan desentralisasi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan penggantinya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan penyelenggaraan ekonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, seluas-luasnya. Tapi jangan sampai liberal ya. Luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Jadi daerah ini juga berperan di sini ya. Memang adanya suatu otoritas daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan ya untuk mengatur pelaksanaan pembangunan ekonominya. Sejumlah hal yang merupakan alasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini yaitu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional atau disingkat SPPN. Undang-undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut undang-undang ini, tujuan SPPN adalah sebagai berikut. Yang pertama atau A, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan negara. B, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikutnya C, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Adanya pengawasan biar bisa terlaksana secara baik ya.
tidak terjadi suatu KKN atau korupsi. Ini yang sangat menjadikan pembangunan ini terganggu, itu adanya KKN ataupun korupsi ya. Itu di Orde Baru itu diberantas, tidak boleh. Yang berikutnya D, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Yang berikutnya E, yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Jadi sumber daya ekonomi di sini ya, atau faktor-faktor produksi ini jangan sampai adanya ketidakseimbangan ya penggunanya, atau ya kalau dalam Orde Baru itu kan ada KKN ya, hanya mereka saja yang bisa memanfaatkan sumber daya yang ada ini untuk pelaksanaan dalam kegiatan pembangunan ya, atau istilahnya dimonopoli ya. Ini harus ditiadakan. Kiranya sekian pembahasan materi pembelajaran tentang rencana pelaksanaan pembangunan perekonomian. Ya, mohon agar kalian menyimaknya dan kemudian mencoba merangkum, mencatat dalam buku catatan harian Anda, dan ini dijadikan sebagai tugas portofolio yang nantinya akhir semester harus dikumpulkan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.